Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali jumpa bersama saya Uten Sutendi dan Pak Soleh Asnawi dalam program Kick Tangsel. Saudara, di Banten ini belakangan kembali muncul isu soal buruh ya. Ada banyak protes dari para aktivis buruh di Indonesia, termasuk di Banten, tentang revisi Undang-Undang Cipta Kerja ya, yang sesungguhnya kan sudah direvisi ya oleh pemerintah dan dia sudah dikepreskan. Tapi ternyata ada banyak unsur dari para buruh yang kurang nyaman dengan keputusan itu sehingga menimbulkan beberapa pro dan kontra. Nah, hari ini hadir di tengah kita seorang bintang buruh ya yang cukup populer di Provinsi Banten, namanya Intan Dewi Indra. Wow, luar biasa. Namanya indah sekali ya, sudah indah, Intan dan Indra. Jadi Indra itu apa sih? Bercahaya atau memang orangnya juga indah ternyata kan. Indah sekali dan kita akan berbincang dengan beliau seputar bagaimana perkembangan perburuhan di Banten dan sepak terjang beliau sebagai anak muda wanita yang konon sangat berani ya menentang banyak kebijakan pemerintah terutama terkait dengan UMR dan Undang-Undang Cipta Kerja ini ya. Apa kabar Bu Intan? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Tinggal di mana Bu Intan? Saya tinggal di Cilegon, Pak. Cilegon? Iya, betul. Wah, luar biasa ya. Ini kenapa Ibu Intan yang saya lihat wajahnya imut-imut ya, cantik, lembut, tapi kok mau bergerak di dunia, dalam tanda petik dunia laki-laki itu ya? Wow. Iya kan? Ya memang sebenarnya kalau kita berbicara serikat pekerja sebenarnya mungkin identik dengan laki-laki, tetapi tadi sebenarnya serikat pekerja atau dunia ketenaga kerjaan itu tidak hanya milik laki-laki, tetapi kita bisa melihat bahwa mayoritas pekerja adalah perempuan, maka perlu kehadiran pemimpin serikat pekerja perempuan untuk juga dapat mengangkat aspirasi dari kawan-kawan pekerja perempuan. Luar biasa. Sekarang ketua serikat pekerja nasional se-Provinsi Banten ya? Itu bukan main-main jabatan yang membawahi ribuan buruh ya? Betul. Ribuan buruh dan mayoritas laki-laki ya? Mayoritas perempuan. Oh, perempuan? Iya, mayoritas perempuan. Jadi di Provinsi Banten, khususnya di anggota Serikat Pekerja Nasional di Provinsi Banten, kita memiliki anggota 90.000 pekerja yang mayoritas perempuan, dan memang salah satu pabrik terbesar di Provinsi Banten yaitu PT Nikomas Gemilang yang memiliki jumlah pekerja di angka 56.000. Seperti itu. Dan mayoritas perempuan di sana. Iya. Ya begitu Pak Haji nih tokoh Banten. Ya memang pada umumnya pabrikan itu mayoritas untuk kaum karyawannya ya, buruhnya itu adalah perempuan memang. Iya, di mana-mana tuh di Jawa atau itu apa pabrik kecil atau pabrik besar itu mayoritas perempuan. Perempuan ya? Karena memang memerlukan ketelitian mereka. Dulu kita ingat di Jawa tuh siapa? Marsina. Marsina. Yang ketua buruh di Jawa ya. Betul. Yang kemudian menjadi ikon perjuangan kaum buruh wanita ya. Dan saya berharap sih Intan tetap gigih tapi jangan kayak Marsina akhirnya. Ya, insya Allah. Nauzubillah. Jangan sampai akhirnya seperti itu, tetapi memang semangat juang Marsina itu adalah menjadi motor penggerak gerakan-gerakan serikat pekerja dan juga khususnya untuk kaum perempuan untuk berani bersuara dan memperjuangkan hak-haknya. Kan Marsinah juga dulu seorang perempuan muda yang dalam aktivitas di dunia buruh itu banyak sekali tekanan-tekanannya sampai akhir hayatnya mengerikan gitu kan. Anda mengalami itu juga, tekanan-tekanan selama jadi pemimpin buruh? Kalau tekanan, kemudian intervensi, ancaman itu pasti ada. Misalnya? Ya, misalnya ya yang pertama ketika kita memimpin dalam sebuah gerakan buruh akan melakukan demo atau dalam misalnya
kemudian kita menduduki kantor gubernur, itu kan kita diancam akan dipenjarakan. Oh ya? Pernah? Secara pribadi langsung apa dalam bentuk resmi? Dalam bentuk baik secara pribadi, secara resmi ataupun misalnya dalam sosial media. Nah, itu kan menjadi memang itu sudah menjadi satu rangkaian yang tidak terpisahkan kayak gitu. Jadi memang ancaman-ancaman itu ada, atau misalnya ancaman waktu awal-awal dalam gerakan serikat pekerja itu ancaman PHK kalau dulu tarafnya. Kalau kamu aktif di serikat pekerja, PHK dan lain sebagainya. Tapi kesini ancamannya tadi langsung dipenjara ataupun apapun itu. Tapi itu tadi itu adalah sebuah resiko dan juga sebuah konsekuensi yang harus kita ambil, kita terima ketika kita memang sudah memutuskan untuk berjuang dan bergerak bersama-sama dengan pekerja atau buruh yang ada di Provinsi Banten. Ketika mendapat tekanan mau dipenjara misalnya, atau mau di PHK, sikap Anda apa? Sikapnya yang pertama, selama kita memperjuangkan kebaikan, selama kita masih dalam sebuah koridor yang tidak melanggar hukum, tentunya tetap saja kita akan selalu semangat, kita akan selalu tetap dalam prinsip kita selama itu memang tidak ada hal-hal yang memang kita melanggar atau di luar aturan hukum itu sendiri. Ya, memang salah satu kewajiban, salah satu itu ya bagi ketua-ketua buruh atau penggiat-penggiat buruh itu memang harus menguasai masalah undang-undang. Iya. Mereka paling tidak harus mengetahui tentang undang-undang itu sehingga gerakan-gerakan mereka memang terarah. Betul. Tidak melanggar undang-undang. Karena melanggar sedikit itu action langsung. Ya betul. Nah, selama ini tekanan yang paling terasa dirasakan cukup berat ya buat Intan. Apakah datang dari pemerintah apa dari pihak swasta? Tekanan secara pribadi atau tekanan secara organisasi? Baik pribadi maupun organisasi. Sebenarnya kalau tekanan secara pribadi sih, kalau pribadi sebenarnya itu biasanya dari organisasi masyarakat. Oke. Tapi kalau secara organisasi sebenarnya tekanan paling terberat itu adalah ketika kita harus memperjuangkan hak yang mana ternyata undang-undang, aturan atau kebijakan pemerintah itu memang tidak pernah berpihak kepada buruh. Seperti itu. Nah, itu yang sebenarnya menjadi tekanan paling besar. Mana undang-undang pemerintah yang tidak berpihak pada buruh? Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 atau kita mengenalnya dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini yang mana memang isinya itu sangat mendegradasi hak-hak daripada pekerja atau buruh yang ada di Indonesia. Kalau yang dulu sebelum kita bahas tuntas yang revisi undang-undang itu ya. Kalau yang dulu Anda tentang dengan demo ke kantor gubernur itu soal apa itu? Kalau itu yang viral ya Pak ya, itu tahun lalu sebenarnya terkait dengan penetapan upah minimum kota dan kabupaten tahun 2022. Nah, itu memang yang sangat viral, kemudian sampai ada pendudukan kantor gubernur kayak gitu kan dan lain sebagainya. Tetapi hal itu terjadi. Yang ada tentang itu adalah soal UMR-nya. Soal UMK, ya upah terlalu minimum. Kecil. Satu terlalu kecil dan yang kedua penetapannya saat itu adalah dengan menggunakan peraturan pemerintah nomor 36 turunan daripada Undang-Undang Cipta Kerja tadi. Ya, turunan dari Undang-Undang 11 2020 tadi yang mana ternyata ada 3 kota dan kabupaten di Provinsi Banten itu yang tidak naik sama sekali upahnya di tahun 2022. Seperti itu. Alasannya apa waktu itu? Argumen daripada pemerintah apa? Tadi sesuai dengan PP 36. Jadi PP 36 itu sangat berbeda aturannya dengan aturan sebelumnya yang mengatur tentang kenaikan upah minimum kota dan kabupaten. Nah, dalam PP 36 itu kan hanya memperhatikan inflasi atau pertumbuhan ekonomi saja, tidak memasukkan kedua komponen itu menjadi satu, kemudian menghilangkan yang namanya survei pasar terkait dengan kebutuhan hidup layak daripada seorang buruh. Seharusnya ketika kita berbicara upah, maka esensinya adalah memasukkan kebutuhan hidup layak di dalam penentuan upah. Nah, PP 36 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja tidak memasukkan komponen KHL tersebut atau komponen kebutuhan hidup layak. Sehingga penetapan upah ini akhirnya tadi hanya mengacu pada nilai inflasi atau pertumbuhan ekonomi saja. Dan basis datanya adalah dari BPS yang selama ini ketika kita pertanyakan sebenarnya data BPS itu dari mana ya? Pemerintah kan tidak bisa menjawab itu.
Seperti itu. Oke lah, itu soal substansi yang secara teknis Anda lebih menguasai lah ya. Betul. Gitu. Tapi maksud saya gini, kan semua itu bisa didialogkan Ya. untuk mencari solusi bersama ya dengan pemerintah maupun dengan pihak swasta ya. Kenapa Anda harus demon segala? Yang pertama, kalau terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kita sudah beberapa kali melakukan audiensi ke pusat waktu itu. Tapi kalau kita berbicara tadi yang sampai ada demo ke kantor gubernur, sebenarnya poinnya adalah kita sudah berkali-kali meminta audiensi, para perwakilan buruh meminta audiensi untuk bertemu dengan gubernur, tetapi pada saat itu gubernur tidak sama sekali membuka ruang untuk diskusi ataupun ruang untuk kita melakukan audiensi. Alasannya apa gubernur? Alasannya ya itu mah sudah sesuai aturan saja, sudah jalankan saja. Padahal kan seharusnya sebagai pemerintah itu harus hadir di sana menengahi ketika antara pekerja dengan pengusaha tidak menemukan titik temu. Di situ kan seharusnya pemerintah hadir, tapi ternyata mohon maaf ada arogansi di sana yang akhirnya ya mungkin kekecewaan dari para buruh akhirnya tadi ada kita sebenarnya mau sowan aja Pak. Tapi itu. kan demo sih sah-sah saja, tapi kan tidak harus masuk kantor gubernur dengan menginjak-injak meja kerja dan ruangan acak-acak ruangan gubernur, kan itu nggak sopan. Ya, sebenarnya pada saat itu kita hanya masuk ke dalam ruangan gubernur untuk mencari apakah gubernur ada di dalam atau tidak, karena kita sudah diberi waktu itu sebenarnya untuk bertemu dengan gubernur, tapi kita menunggu tuh sampai sore ternyata belum ada. Yaudah akhirnya beberapa kawan-kawan itu ada yang masuk ke sana melihat, ternyata memang nggak ada. Oh ini ya ruangan gubernur, oh bagus ya ruangannya, kita mah nggak pernah tahu ruangan ini. Kemudian mereka yang mungkin dalam kondisi mereka sudah dari pagi dan itu kan demonya berjilid-jilid ya waktu itu, mungkin mereka haus gitu kan, mereka mau nyobain tuh Pak kursi gubernur, kayaknya empuk banget gitu sih Pak sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak ada maksud untuk merendahkan salah satu pimpinan atau gubernur di Provinsi Banten. Ya, tapi nyatanya kan viral bahwa Anda dan teman-teman sangat merendahkan itu. Iya, tapi pada intinya tidak ada. Kalau misalnya kita merendahkan pasti caci maki keluar, itu kan nggak ada. Tapi malah kita yang merasa direndahkan. Kita itu warga dan rakyat Banten, tapi pemimpin Bantennya nggak mau ketemu kita. Kata Wahidin waktu di sini Pak ya, sengaja gue biarin katanya gitu. Iya, ya nggak apa-apa, makanya karena dibiarin kan. Sengaja gue biarin masuk katanya. Iya, biarin masuk, tapi dilaporin habis itu. Dilapor polisi kan? Iya, dilaporkan. Polisi dan sebagian teman-teman Anda kan kemudian datang ke Wahidin ya. Cuman memang dari kaum buruh, serikat kerja juga harus paham ya, bahwa pemerintah itu dalam rangka untuk menentukan besaran upah, itu selalu memperhatikan tentang kondisi ekonomi. Ya. Fluktuasi, ya, tentang inflasi, fluktuasi itu benar itu. Harus diperhitungkan betul itu, karena memang kalau itu tidak diperhitungkan, kita hanya selonong boy sesuai dengan keinginan buruh. Saya udah bekerja 1 hari, saya harus gajinya sekian. Tapi tidak memperhitungkan dengan perhitungan itu tadi, itu nanti perusahaan itu sendiri yang akan gulung tikar. Yang akan rugi sih buruh juga. Buruh kan dan gitu. perusahaan itu. Seperti sekarang contoh, keadaan ekonomi jadi terombang-ambing gara-gara perang antara Rusia dan Ukraina. Sekarang kan pengaruhnya besar sekali. Sangat. Makanya sekarang Nikomas juga harus mengeluarkan buruh, harus menginikan itu. Itu pengaruhnya justru itulah kalau pemerintah menentukan segala kebijakan itu biasanya mereka akan perhitungan dengan segala segi aspek itu. Nah, tapi kadang-kadang kita di bawah kita nggak ngerti. Saya kerja 1 hari biasa gaji 50.000 ya gaji lu 50.000 atas atau gitu. Betul. Akhirnya protes, demo dan seterusnya. Anda nggak merasa kalau setiap demo itu sesungguhnya banyak sekali orang yang numpang kepentingan di situ? Nah, ini menjadi menarik ya. Menjadi menarik kalau misalnya terkait dengan kepentingan. Karena sebenarnya apapun itu gerakannya, baik itu gerakan buruh, gerakan masyarakat, gerakan apapun itu, pasti ada kepentingan sama. Seperti ya kita memiliki kepentingan untuk memperjuangkan hak-hak para pekerja. Nah, kalau misalnya ada kepentingan-kepentingan lain yang masuk ke dalam situ, yang pertama kami para pimpinan serikat pekerja sebenarnya maksudnya maksud saya ada kepentingan politik praktis. Ya, pasti kita mulai meminimalisir itu dan kita sudah mengantisipasi itu sebenarnya. Makanya dalam sebuah gerakan itu kita benar-benar menargetkan bahwa itu adalah sebuah kepentingan, tidak ada didompleng dengan kepentingan politis atau apapun itu. Nah, kalaupun misalnya ada beberapa gerakan yang memang
dinilai untuk ada pengaruh kepentingan politis, itu sebenarnya kan ada beberapa oknum daripada gerakan serikat pekerja ataupun gerakan apapun itu. Tapi tadi yang kita harus pastikan bahwa tidak semua, maka tidak bisa memukul rata tuh bahwa semua gerakan serikat pekerja adalah gerakan politis. Sebenarnya tidak itu. Tetapi ada banyak hal yang, dan kita selalu mengutamakan sebelum kita melakukan gerakan, sebelum kita melakukan demo, itu sudah kita melakukan satu dari berbasis data, kita sudah melakukan analisa, kemudian juga kita sudah melakukan upaya-upaya sebelumnya, baik negosiasi, lobby, dan segala macam. Tapi kalau beberapa upaya lobby dan negosiasi itu tidak menemukan jalannya, ya maka menjadi perjuangan yang berikutnya adalah kita melakukan demonstrasi atau yang kita biasa parlemen jalanan seperti itu. Iya, tapi parlemen jalanan itu sih bagian dari variabel demokrasi ya. Betul. Tapi kan Anda tahu bahwa efeknya kan luar biasa. Efek dari satu kemacetan. Berapa banyak orang yang akan kehilangan jam kerja di situ. Kedua, misalnya ancaman terhadap perusahaan itu sendiri untuk mogok bekerja dan seterusnya. Produksi jadi mati misalnya gitu. Padahal pemerintah seperti yang Pak Soleh bilang itu dalam menetapkan UMR itu atau upah minimum dan seterusnya itu pasti udah ada skenario jangka panjang dan sangat global, luas sekali. Artinya tidak hanya mementingkan buruh saja, tetapi juga variabel-variabel lain itu harus diperhitungkan soal fluktuasi ekonomi dan seterusnya gitu. Iya. Betul, kalau misalnya dalam penetapan upah itu pasti banyak faktor yang diperhitungkan, dan makanya tadi gitu kan kami berusaha juga memasukkan bagaimana seperti ada pergeseran ketika penetapan upah yang tadi saya sampaikan. Ada pergeseran dari bagaimana esensi sebuah upah untuk memenuhi kebutuhan hidup daripada si buruh itu tidak masuk. Nah, makanya ketika ada celah atau ada ketimpangan itu yang berusaha kita coba mengingatkan kepada pemerintah, jangan lupa bahwa upah itu adalah bagaimana memenuhi kebutuhan hidup layak daripada seorang pekerja. Kalau sekarang kan sudah tidak diperhatikan lagi. Dan itu yang akhirnya menjadi polemik. Bagaimana buruh dapat bekerja, dapat memenuhi target produksi, dapat meningkatkan produktivitas jika buruh tersebut saja masih banyak pikiran lain ketika dia bekerja, masih banyak hal-hal di luar yang mereka pikirkan, sehingga tadi dampaknya produktivitas akan menurun, target tidak akan tercapai, dan perusahaan juga pasti akan merugi. Terus kalau versi buruh ya, tentang Perpu yang ada sekarang ini yang sedang diinikan sini tentang cipta kerja itu, seperti apa itu? Apa yang mau diprotes apanya lagi gitu? Ya, jadi seperti ini, Perpu itu kan dapat dikeluarkan oleh Presiden gitu kan jika ada sebuah kondisi dalam keadaan darurat. Ya, ada sebuah kondisi yang memang harus. Nah, ketika kita, dan satu lagi, ketika kami juga waktu itu sempat mengusulkan agar Undang-Undang Cipta Kerja ini dikeluarkan Perpu, karena kita menilai bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini cacat secara formil. Nah, kemudian akhirnya di dalam Mahkamah Konstitusi ya itu kan menjadi diputuskan bahwa ini adalah inkonstitusional bersyarat 2 tahun ya kan. Kemudian seharusnya tadi akan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja ini seperti apa, karena memang tadi nyatakan cacat formil kan seperti itu. Karena kita memasukkan beberapa hal ketika memang ini adalah tidak baik. Nah, tetapi Perpu tersebut yang seharusnya kalau dikeluarkan Perpu itu memperbaiki undang-undang yang sebelumnya kan? Kan sudah diperbaiki kan? Direvisi kan? Direvisi, nggak ada revisinya Pak. Mana yang direvisi? Ada revisi. Kepres kemarin kan ada revisi undang-undang Di Perpunya itu hampir semuanya isinya itu sama. Dan bahkan ada yang menjadi, kami melihatnya ada yang menjadi tidak lebih baik, yaitu terkait dengan penetapan upah. Penetapan upah itu pada saat di Undang-Undang Cipta Kerja, di situ kan ada yang namanya kita berdapat gubernur memiliki hak untuk menetapkan upah, gitu kan, dan harus lebih baik atau tidak boleh di bawah upah tersebut. Nah, itu dihapuskan di Perpu tersebut. Nah, kemudian di situ di Perpu tersebut seolah-olah bagaimana pemerintah nantinya secara pusat bisa bisa menentukan secara langsung dan tanpa melibatkan pihak manapun. Ini juga yang kemudian ini akan menjadi nanti dampaknya kemana-mana. Nah, itu. Tapi sebelum mereka ambil keputusan ya, sebelum Perpu itu dikeluarkan, itu mereka coba undang nggak elit-elit buruh ini untuk diajak diskusi? Nah, itu yang tidak dilakukan. Karena sebenarnya beberapa kali kan sama kayak Undang-Undang Cipta Kerja juga,
itu kan langsung gitu kan. Mungkin di pusat diundang kali. Apa provinsi? Menteri Tenaga Kerja atau itu. Kalau gini, kalau Undang-Undang Cipta Kerja itu dari awal ya, itu kan awalnya itu tidak mengundang para pimpinan serikat pekerja atau pimpinan buruh gitu kan, secara nasional kan kayak gitu. Kemudian setelah kita melakukan beberapa kali audiensi, dialog sosial dan juga demonstrasi menolak terkait itu, baru tuh mereka mengundang diajak berdiskusi. Jadi kebalik urutannya harusnya itu kan ya, jadi kebalik urutannya dan kemudian itu menjadi hanya seolah-olah menjadi formalitas saja mengundang. Ini kita sudah ngundang loh perwakilan buruh untuk membahas undang-undang. Karena memang dilematis loh Pak Uten. Kalau pemerintah, namanya pemerintah ya, pemerintah itu bertanggung jawab atas negara itu, atas kemajuan negara dalam segala aspek kehidupan itu. Jadi mereka juga pertimbangan itu sudah matang sebetulnya. Satu sisi mereka harus membela bagaimana supaya investasi ini tetap ada di Indonesia. Rakyat tetap bisa merasakan hasil investasi itu. Tapi di sisi lain kebutuhan kita memang tingkat buruh besar sekali misalnya itu kan. Nah ini jadi dilematis itu sebetulnya menyesuaikan itu. Jadi mestinya paling baik itu kalau sebelum dia putuskan segala sesuatu itu undang elit-elit buruh ini supaya bersama bagaimana ini memutuskannya. Memang supaya nggak itu problem di negara-negara lain saya kira begitu. Memang problem utamanya menurut saya sih memang di komunikasi. Komunikasi betul. Komunikasi antar pemerintah dengan buruh atau dengan perusahaan gitu. Nah, pengalaman Pak Haji nih sebagai pengusaha dan juga banyak karyawannya itu bagaimana mengatasi gejolak-gejolak buruh atau pernah ada misalnya gitu? Ya kalau kita selalu melihat itu ya kondisi ekonomi seperti itu kan dan selalu menetapkan upah buruh, menetapkan apa itu berdasarkan memang perhitungan kita. Perhitungan kita yang memang proporsional. Jadi nggak semau kita, lu gue gaji sekian bawahnya gue untung gede gitu enggak. Kalau kita dan paham, masyarakat pada umumnya paham. Buruh-buruh itu paham, mereka mau buruh nggak apa-apa, nggak ada masalah. Dan artinya para pengusaha profesional pasti mengerti itu kan? Pasti mengerti. Dia sesuaikan dengan keuntungan mereka berapa, cost-nya berapa, ininya berapa. Cuman kadang-kadang kebutuhan buruhnya yang nggak ngerti gitu kan, nggak gitu. Kalau buruh mengikuti nafsunya, memang nah itu dia maksud saya. Agak sulit ini. Gitu Dia memang harus realistis, semua harus masing-masing itu. Makanya harus ada pencerahan. Itu dia. Pencerahan kepada. Itu yang menurut saya komunikasi personal dan corporate ya di Indonesia ini agak lemah ya, sehingga selalu terjadi miscommunication soal apa upah ini. Dan di sini nggak bisa dipaksakan. Seperti kemarin ada Pak Yusril dengan Ibrahim itu Perdana Menteri Malaysia. Ibrahim Rasad bukan? Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim. Kan semalam ada dialog itu di TV. Kalau buruh kita banyak kerja di kebun sawit di Malaysia gajinya tinggi. Tapi kalau buruh kita kerja di kebun sawit punya orang Malaysia di Indonesia gajinya rendah. Itu kan diperdebatkan semalam. Rendah. Kenapa? Ya memang itu disesuaikan. Nggak bisa katanya mau itu. Karena kos mereka dari sana ke sini besar kan. Sementara kebutuhan di Indonesia lain dengan di Malaysia. Di satu sisi misalnya juga profesionalisme life skill buruh juga mungkin kadang-kadang di kita kurang mendapat perhatian dari perusahaan ya untuk ditingkatkan skillnya, atau dari SPN atau dari serikat buruh sendiri kurang mengembangkan skill profesionalismenya, sehingga pihak perusahaan akhirnya gaji kecil pun bodo amat, mau keluar pun bodo amat, skillnya masih segitu misalnya kayak gitu. Anda merasa nggak ada gap seperti itu? Kalau berbicara tentang skill kemampuan, malah ini menjadi kontradiktif dengan tadi yang Pak Uten sampaikan, karena kualitas produk yang dihasilkan tenaga kerja yang ada di Indonesia yang memproduksi produk-produk tersebut, jika dibandingkan kualitasnya dengan negara lain dengan produksi yang dengan produk yang sama, itu kualitasnya jauh berbeda. Kita lebih bagus. Kita lebih bagus. Makanya tadi kalau misalnya tidak terpengaruh skill, ini sangat saya melihatnya ini sangat kontradiktif gitu kan. Kemudian untuk pengembangan itu bahkan saat ini perusahaan itu sebenarnya melakukan pengembangan, bahkan
mereka memaksa para buruh untuk multi skill. Mereka dipaksa untuk memiliki banyak skill gitu kan, satu orang tadi untuk memangkas kos. Sebenarnya kan salah satu yang dilakukan untuk memangkas kos, mereka harus multi skill. Jadi kalau misalnya ada tenaga kerja yang tidak masuk ataupun ada tenaga kerja yang sedang itu bisa digantikan dengan yang lain itu. Maka beberapa hal sudah dilakukan untuk memangkas kos kan seperti itu. Tetapi tadi kebutuhan hidupnya si buruh itu yang tidak diperhatikan, saya bilang. Artinya dengan begitu Anda dan teman-teman di SPN dan serikat buruh lain itu yakin bahwa yang Anda lakukan dengan demo-demoan itu udah benar karena Anda punya skill gitu. Betul. Dan sudah pertimbangan secara politik maupun ekonominya. Betul, karena kan sebelum demo tadi saya sampaikan sudah dilakukan lobby dan negosiasi. Demo itu kan tidak serta-merta, yaudah besok kita demo, nggak bisa seperti itu. Pasti ada yang namanya gagal runding, ada yang tidak adanya kesepakatan sehingga kami memutuskan untuk melakukan demonstrasi. Sama seperti kita jika tadi berbicara lagi tentang upah gitu kan, upah minimum kota dan kabupaten itu kan sebenarnya yang diukur hanya pekerja lajang untuk masa kerja 1 tahun di bawah. Ketika kita berbicara itu kita belum berbicara untuk pekerja yang sudah menikah, pekerja yang di atas 1 tahun itu tidak dibicarakan sebenarnya. Tetapi nggak ada detail seperti itu. Tidak. Nah makanya kita tuh sebagai buruh itu sudah banyak mengalah. Kita menerima nih yang sudah bekerja, anaknya banyak kayak gitu kan, dengan upah yang diperhitungkan hanya untuk buruh lajang dengan masa kerja di bawah 1 tahun. Kalau ini sebetulnya kalau saja serikat buruh ini memang kompak, elit-elit kalau tingkat itu bicara dengan DPR itu akan lebih tepat. Betul. Bicara dengan DPR di komisi berapa yang membidangi itu, sehingga mereka bisa panggil menterinya, panggil ininya. Itu lebih tepat. Apa itu sudah dilakukan? Sudah dilakukan, dan sebenarnya ada juga ketentuan untuk yang namanya penerapan skala dan struktur upah. Skala dan struktur upah itu bisa digunakan ketika untuk masa kerja di atas 1 tahun, ya kan? Tetapi pada kenyataannya tidak ada implementasi skala dan struktur upah itu. Itu lagi-lagi dibebankan ya sudah pekerjanya saja berunding dengan pengusaha. Mana ada sih pekerja yang berunding dengan pengusaha bisa mendapatkan hasil maksimal. Kalau ini mungkin nggak kalau misalnya setiap ada keinginan ya, tiap ada perbedaan pendapat itu jangan langsung demo, tapi audiensi pada DPRD provinsi misalnya kalau bertingkat provinsi supaya mereka manggil perusahaan kerja, sama eksekutif kerja dengan eksekutifnya dengan tenaga kerja dan pabriknya. Nah, bisa bicara di situ, bisa dijelaskan. Itu pernah juga sudah sering Pak dilakukan. Bahkan di bulan 2022 itu saya bilang yang sebelum demo berjilid-jilid itu kita sudah beberapa kali karena memang bertemu gubernur susah, kita audiensi dengan DPRD Provinsi Banten. Dari DPRD Provinsi Banten tadi kita ditemuin waktu itu oleh salah satunya dari Komisi 5 kalau nggak salah. Ada Pak Nawa ya Pak. Nawa ya, dari gitu. Demokrat. Ya. Nah, ditemui oleh beliau juga sudah menerima, kemudian membuat surat rekomendasi yang disampaikan baik ke DPR RI, ke kementerian, bahkan juga ke gubernur. Tapi kenyataannya kan kita bisa melihat. Nah, kemudian dari secara nasional ego. Jadi memang saya lihat memang di Indonesia ini ego sektoral itu tinggi ya. Ego di antara para buruh, ego di antara para corporate, ego juga di antara eksekutif. Tapi itu di dewannya juga ada kekeliruan seperti itu. Mestinya ketika mereka menerima orientasi dari buruh ini, ya mereka untuk meresponnya itu, oke, nanti kita panggil ya untuk klarifikasi masalah ini apa benar nggak? Di tingkat perusahaan dan eksekutifnya, tenaga kerja, pertemukan di situlah, bukan membuat surat rekomendasi kemana, buat surat rekomendasi. Tapi di sana juga sudah ada Pak Soleh. Di sana tuh ada dinas tenaga kerjanya ada, setdaknya ada, perwakilan dari ini ada, semua ada. Yang ada cuma gubernur doang waktu itu. Itu aja, tapi semua sudah dilakukan. Sekarang selain Anda yang saya lihat cukup berani ya dalam menyuarakan suara buruh ya, ada serikat buruh lain yang sesepahaman dengan Anda? Rata-rata semua serikat buruh satu paham kita, karena ketika kita bergerak
kemarin baik dari Bukannya ada yang pro pemerintah, ada yang enggak waktu itu. Sambil minum. Iya, ini yang mana dulu nih? Yang mana Ya, dulu makanya nih? kan ada berapa sih serikat sekarang? Banyak Pak, kalau nyebutnya satu-satu saya Makanya. bingung, ya. Pada intinya gini, ketika kalau berbicara tadi terkait dengan upah dan audiensi, kita yang dilakukan nggak hanya SPN. Kita tergabung juga dalam aliansi Serikat Pekerja, Serikat Buruh di Provinsi Banten, kemudian ada juga Aliansi Buruh Banten Bersatu, ada kemudian juga Gerakan Buruh Bersama Mahasiswa, dan itu isinya adalah kumpulan dari banyak serikat pekerja dan serikat buruh. Jadi nggak cuma SPN tuh, kayak gitu. Itu kita melakukan gerakan-gerakan bersama, kita melakukan beberapa perjuangan bersama juga, dan secara nasional, secara konfederasi itu kan ada beberapa konfederasi yang memang juga kita menyuarakan hal yang sama, dari KSPI, kemudian juga ada KSPSI-nya Andi Gani gitu kan, kemudian juga beberapa konfederasi lain seperti itu. Sekarang agenda terdekat apa yang Anda dan kawan-kawan koalisi ya, konfederasi itu ya, lakukan untuk memperbaiki nasib buruh? Saat ini kita akan membedah Perpu tadi. Kita akan kembali membedah, kemudian menganalisa, dan juga kita mengundangkan beberapa narasumber yang memang mereka adalah ahli daripada perundang-undangan. Poin yang mana yang paling Anda soroti di situ? Ya tadi, yang pertama adalah terkait dengan perhitungan pesangon, kemudian perhitungan upah. Di situ kan yang di utak-atik di situ perhitungan upah. Kemudian juga terkait dengan hubungan kerja. Yaitu tadi terkait dengan kontrak outsourcing dan lain-lain, PKWT atau PKWTT tadi, seperti itu. Dan Sekarang, juga jaminan sosial sebenarnya. Sekarang lebih banyak outsourcing ya? Enggak, kontrak lebih kerja, banyak. kontrak Cuma kerja. Bukan lebih banyak, tapi memang meningkat. Meningkat. Iya, meningkat. Outsourcing itu meningkat. Begitu juga dengan kontrak. Itu sangat merugikan atau menguntungkan para pihak Anda? Kalau untuk yang merugikan itu adalah di hubungan kerjanya, karena ketika buruh itu bekerja outsourcing, hubungan kerjanya itu menjadi tidak jelas antara pekerja dengan si pemberi kerja, ya, karena akan melalui yayasan ataupun itu menjadi tidak jelas hubungan kerja. Maka perlindungan hukum, kemudian hak-hak si pekerja ini menjadi rentan untuk dipenuhi seperti itu, karena hubungan kerja yang tidak jelas tadi. Itu yang sedang Anda perjuangkan sekarang. Dan salah satunya juga kalau dari SPN kita sedang memperjuangkan terkait dengan jaminan sosial semesta sepanjang hayat, yang mana jaminan sosial ini tidak hanya melindungi buruh secara formal, buruh formal saja, tetapi juga seluruh pekerja dan buruh dan rakyat Indonesia. Karena selama ini kan jaminan sosial yang saat ini berjalan itu seringkali disclaimer, kalau kami menilainya seperti itu. Dan di Undang-Undang Cipta Kerja tadi juga ada yang namanya baru, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan, yang mana kita juga sama-sama ketahui jaminan kehilangan pekerjaan ini juga belum jelas aturannya. Kenapa tidak jelas aturannya? Yang pertama adalah terkait dengan iurannya, itu kan. Kemudian untuk ketika kita mengklaim, itu juga menjadi disclaimer. Kenapa disclaimer? Hanya buruh formal saja yang mendapatkan perlindungan itu. Yang kedua juga buruh kontrak tidak mendapatkan, outsourcing apalagi. Kemudian buruh pekerja petani dan lain-lain tidak mendapatkan. Yang ketiga adalah ketika iurannya belum mencapai minimal 6 bulan berturut-turut atau 1 tahun itu dia tidak akan mendapatkan juga, kan gitu. Jadi ada diskriminasi yang akhirnya hanya segelintir buruh saja yang mendapatkan itu, seperti itu yang sedang kita perjuangkan agar semua rakyat dari mulai dia lahir sampai ke akhir hayatnya itu benar-benar terlindungi oleh jaminan sosial. Makanya kita sedang mengkampanyekan terkait dengan JS3H atau jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Intan, satu lagi, Anda itu kan bergerak di dunia ini kan dunia keras ya, keras. Suami mendukung? Alhamdulillah suami mendukung sekali. Nggak cemburu gitu, suka pulang malam apa enggak ya? Enggak. Suami saya alhamdulillah mendukung sekali dan nggak pernah tuh ada cemburu-cemburu. Istrinya kan benar Pak. Luar biasa. Gitu. Gak terasa nih Pak Soleh, kita sudah di ujung waktu ya. Baik, pemirsa, tak terasa 40 menit ngobrol asik dengan seorang aktivis perempuan di bidang buruh, Ibu Intan Intan Indra Dewi. Intan namanya indah sekali sih, jadi susah saya nyebutnya. Intan Indra Dewi, seorang ketua Serikat Pekerja Nasional di Provinsi Banten. Intinya adalah
persoalan buruh memang tidak akan pernah selesai. Dalam sepanjang sejarah peradaban umat manusia selalu ada perselisihan antara pemilik modal dengan pekerja dan pemerintah. Kuncinya adalah meminimalisir konflik-konflik ketiga pihak itu adalah dengan membangun komunikasi dan komunikasi secara efektif dan efisien setiap saat. Terima kasih atas perhatian pemirsa dengan obrolan yang menarik ini. Sampai jumpa lagi di Kick Tangsel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.